Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bertatap muka meskipun secara virtual. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang tidak berakhlak menuju zaman yang beradab. Adapun materi pada kesempatan kali ini berkaitan mengenai disiplin pegawai, yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang akan dibahas oleh kelompok 6. Pemateri pertama ada Aldia, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Lisnatul Fuadat Rumagia. Yang ketiga adalah Mulfiana, dan yang terakhir adalah Nur Anissa. Kita masuk kepada sub materi terkait disiplin pegawai, yaitu definisi disiplin pegawai. Jadi, menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan negeri sipil untuk menaati dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Jadi pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ini ada dua inti yang dalam disiplin pegawai. Yang pertama itu adalah menaati kewajiban dan menghindari larangan. Bagaimana pegawai atau karyawan itu dituntut untuk menaati kewajiban-kewajibannya dan menghindari larangan-larangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi disiplin. Fungsi disiplin ada 6. Yang pertama, menata kehidupan bersama, di mana disiplin mengatur tata kehidupan manusia dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Hubungan antara satu dengan yang lainnya akan menjadi baik dan lancar dengan adanya disiplin. Yang kedua, membangun kepribadian. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberikan dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu melatih kepribadian. Kepribadian yang tertib, teratur, taat, dan patuh perlu dibiasakan serta dilatih. Yang keempat yaitu disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan itu. Yang kelima, hukuman. Sanksi disiplin berupa hukuman tidak boleh dilihat hanya sebagai cara untuk menakut-nakuti atau untuk mengancam supaya orang tidak berani berbuat salah. Ancaman atau hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk mentaati dan mematuhinya. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Kedisiplinan berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan pendidikan agar berjalan lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu disiplin pegawai negeri menurut peraturan undang-undang. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua, peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan disiplin. Maksud disiplin di sini yaitu untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik. Maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia dan taat kepada
Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, transparan, dan akuntabel dalam melakukan tugas. Tujuan disiplin ada 5 bagian. Yang pertama, untuk terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS. 3. Meningkatkan kedisiplinan PNS. 4. Meningkatkan tanggung jawab PNS. 5. Mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam pekerja. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat hukum disiplin. Tingkat hukum disiplin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkat hukum disiplin ringan, yang kedua, tingkat hukum disiplin sedang, dan yang terakhir yaitu tingkat hukum disiplin berat. Nah, yang pertama yaitu hukum disiplin ringan. Hukum disiplin ringan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teguran lisan, dan yang kedua, teguran tertulis, dan yang terakhir, penyataan tidak puas secara tertulis. Nah, yang kedua yaitu hukum disiplin sedang. Hukum disiplin sedang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, penunda kenaikan gaji berkala, yang kedua, penunda kenaikan pangkat, dan yang terakhir, penundaan gaji. Nah, yang terakhir yaitu hukum disiplin berat. Hukum disiplin berat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penurunan pangkat, yang kedua, pembebasan dari jabatan, dan yang ketiga, pemberhentian dengan hormat, dan yang terakhir yaitu pemberhentian tidak dengan hormat.